Tegarnya Nenek Wasia di sudut kota yang terabaikan. Wajahnya keriput dengan uban di rambutnya. Nenek Wasia menyambut ramah kehadiran saya. Sambil tersenyum, ia mempersilahkan saya untuk masuk ke dalam istana kecilnya. Saya pun memilih untuk berbincang sambil menemani Nenek Wasia menunggui rebusan ubi kayu yang dimasaknya dengan kayu bakar dari limbah kayu yang dikumpulkannya. Tepat di pintu masuk istana kecilnya, kami pun berbincang. Nenek Wasia selalu tersenyum, meskipun kenyataannya ia telah sangat lama menjalani pahit getir kehidupan. Dalam rentang waktu, dirinya yang kian menua. Nenek Wasia tampak begitu tegar menjalani hidup, meskipun ia sudah mulai merasakan sakit-sakitan pada bagian lutut dan bagian pinggangnya. Ia sempat mengeluhkan itu. Di usianya yang hampir 70 tahun sudah, ia tinggal di bangunan non-fungsi milik pemerintah di pelataran Pantai Kamali, Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kesehariannya, Nenek Wasia hidup dengan memungut sampah plastik juga barang bekas. Meskipun tak seberapa rupiah yang dihasilkan dari pekerjaannya sebagai pemulung, namun ia senantiasa bersyukur kepada Sang Pencipta. Dalam waktu lebih dari sebulan, bahkan bisa sampai 2 bulan, ia hanya bisa mengumpulkan rata-rata Rp400.000. Uang inilah yang digunakannya untuk mencukupi kebutuhan hidup bersama 2 cucunya yang masih kecil-kecil. Sampah plastik dan barang bekas adalah berkah bagi Nenek Wasia. Cucu perempuan Nenek Wasia berumur 6 tahun. Saat ini duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Dan cucu laki-lakinya baru berumur 3 tahun. Belum bersekolah. Nenek Wasia menempati bangunan kumuh ini sudah sejak sekitar 3 tahun yang lalu. Ia bercerita, berawal dari peristiwa kebakaran yang menghanguskan rumahnya hingga rata dengan tanah. Ia teringat musibah kebakaran di Jembatan Batu yang membuatnya trauma hingga kini. Padahal, dahulu sebelum kebakaran, Nenek Wasia masih bisa berjualan kopi dan gorengan di rumah petak yang terbuat dari kayu miliknya. Ia tak punya tempat berteduh lainnya. Ia juga tak punya pilihan lain selain menempati kediamannya saat ini. Mungkin bagi sebagian orang, kediaman Nenek Wasia jauh dari kata layak untuk dihuni. Namun baginya adalah bak sebuah istana. Sebab disinilah ia bisa berteduh dari terik mentari serta rinai hujan yang membasahi. Di sini pula pada pagi hingga sore hari ia bisa beristirahat, bermain bersama cucunya di sela aktivitasnya berkeliling kota di malam hari. Ketika petang, sang mentari tenggelam di ufuk barat, Nenek Wasia pun bersiap untuk mengais rezeki. Bermodalkan sebuah gerobak reot, Nenek Wasia menyusuri jalan berkilometer untuk mengumpulkan satu persatu sampah plastik dan barang bekas yang bak Intan Permata baginya. Kembali ke istana Nenek Wasia, ruangan sempit yang hanya 2 petak. Satu ruangan digunakan untuk tidur Nenek Wasia dan cucunya. Satu lagi untuk memasak dan tempat menampung air di wadah jerigen. Tampak pemandangan tumpukan sampah plastik dan pakaian berserakan di dalam istana Nenek Wasia. Di bagian luar, halamannya dihiasi tumpukan sampah plastik serta barang bekas hasil memulung Nenek Wasia. Nenek Wasia berkata, "Kalau buang air di WC umum yang di sana." Sembari menunjuk ke arah timur letak WC umum yang dimaksudnya. Sekian lama, ia tidak memiliki
WC sendiri di tempat itu. Sampah plastik dan barang bekas yang dikumpulkan Nenek Wasia baru akan ditimbangnya dan dijual sekali dalam sebulan atau 2 bulan ke depan. Kata Nenek Wasia, agar bisa memegang uang yang lebih banyak bila dibandingkan dijual per minggu, apalagi per hari. Yang menyemangatinya, menurut Nenek Wasia, ia masih cukup beruntung sebab masih diberi rezeki umur panjang serta kemampuan untuk memulung sampah. Juga, istananya pun masih bisa dialiri listrik dan air bersih yang disambungkan dari rumah di sekitarnya. Ia masih tetap dan terus bersyukur atas keadaannya. Nenek Wasia pun menceritakan sepenggal kisahnya. Ia berasal dari Muna dan merantau ke kota Bau-Bau saat umurnya masih 16 tahun. Di negeri Syarab Patanguna inilah ia menemukan jodohnya, yakni sang suami tercinta, yang telah lama meninggal dunia. Nenek Wasia kemudian menikah kembali untuk kedua kalinya. Namun takdir sudah tergariskan. Suami keduanya juga lebih dulu meninggalkannya menghadap Sang Pencipta. Dari 2 kali pernikahannya, Nenek Wasia dikaruniai 7 putra dan 1 putri, dengan 13 cucu. 3 putranya juga telah meninggal dunia. Nenek Wasia berkata, "Sudah lama saya tinggal di Wale ini, sudah sekitar 40 tahun. Sebelum kebakaran dulu, saya selalu dapat bantuan dari kelurahan." Begitu kata Nenek Wasia, yang juga mendapatkan bantuan PKH, program Keluarga Harapan, dari pemerintah kota. Menurut Nenek Wasia, cucunya juga bersekolah secara gratis, termasuk ia juga mendapatkan layanan kesehatan gratis di puskesmas. Entah sampai kapan Nenek Wasia mendiami istananya. Apakah sampai dengan hadirnya sentuhan pembangunan yang akan memoles bangunan non-fungsi tersebut hingga cerah menawan? Atau akankah sampai pada dirobohkan dan digantikannya bangunan tersebut dengan desain konstruksi atau landscape kekinian? Acap kali kita pun terlupa. Terpenting, sebuah pertanyaan yang harusnya bisa terjawab. Apakah Nenek Wasia akan bermukim seumur hidupnya di sana? Sendu mendekap geliat perekonomian kota pemilik benteng megah terluas di dunia ini.